Tumbal pabrik. Nah, ini dari thread ya, baik. Kembali lagi dari thread. Iya, dari threadnya yang bikin thread tuh director, Joseph Aginon. Nah, dibikin film sama Visinema jadi Hutang Nyawa. Getokis. Main film bersama Bayu dan Edoy. Hutang Nyawa nih cerita tentang Erwina, dia single mother, anaknya tuh Jody, ya, umur sekolah ya, 6-7 tahun itu. Anaknya tuh di luar nikah, jadi dia nggak punya suami. Dia tinggal bersama abangnya yang pemabuk dan penjudi, sama ibunya yang juga single mother. Single mother ibunya karena bapaknya ketika si Erwina umur 7 tahun, bapak itu pergi kerja menghilang, nggak balik lagi. Nggak balik-balik. Gitu. Jadi ini masih sandwich generation horornya. Nah, Horor terus jadi ketika mereka keluarnya terlilit hutang kan nih, nah, si Erwina dibikin sandwich dengan kerja di pabrik. Ternyata pabriknya sesuai threadnya, tumbal pabrik. Nah, ada klinik-kliniknya. Jadi kurang lebih gitu, dan ada hubungannya sama kematian bapaknya, kepergian bapaknya dulu. Gitu. Jadi ceritanya gitu. Nah, Hutang Nyawa di sutradari Billy Christian yang tahun ini W.W. ada Gombel, Marni, The Story of W.W. Gombel, sama penulis baru ya, Bay. Iya, jadi patut diapresiasi nih sinema membuka ruang buat penulis baru ya untuk berkarya di film mereka. Ada dua kalau gue lihat, satu cowok, satu cewek. Cowoknya pernah jadi bintang tamu di tempat kita. Calvin, nah terus yang cewek juga kayak sama-sama. Iya. Iya, jadi kalau kita menilik film Visinema sebelumnya yang horor juga, Wanita Alin Neraka, yang menurut gua, walaupun gua nggak terlalu suka film itu, tapi film itu digarap dengan baik ya. Artinya secara production mereka serius lah mengeksekusi. Ini juga gua rasa seperti itu. Gitu. Nah, jadi cast-nya ada Taskia Namia yang kayaknya Princess of Horror nih dia, sama ya Sami Jasim ya, sama-sama Princess of Horror. Nah, terus ada Muhammad Khan nih, aktor favorit gue saat ini. Ada Buna. Buna yang tahun lalu muncul di Sleep Call. Ada Laksmi Notokusumo, itu ada Mian Tiara. Oh ya, jadi ibu. Jadi Ama gitu, ibunya si Taskia Namia. Tadi Bayu bilang production-nya oke. Production design, sinematografi, ambience semua dapat lah ya. Iya. Gue cuma agak Tapi terlalu banyak jump scare nih. relatif aja sih kalau menurut gue ya. Jadi mungkin memang udah ngerasa ini udah waktunya masuk gitu ya. Gue nggak terganggu sih tadi ya. Oke, gue ngerasa agak kebanyakan. Nah, justru kalau gue ngerasa terganggu sama ada lagu jadul di situ dimasukin. Maksud gue Udah biasa banget ya. Jadi ketika Pengabdi Setan melakukan itu menjadi hal baru, kemudian lanjut udah nggak kehitung film horor lain dia Pengabdi Setan tuh original song. Tapi dibuat stylenya jadul 50-an, tahun 50-an gitu. Nah, di sini ada lagi lagu kayak gitu, lagunya Nonaria yang santai saja gitu kan, yang sebetulnya udah muncul juga di film horor lain gitu ya. Makanya sama kayak Sabda Alamnya Ismail Marzuki gitu. Iya, di Lembayung. Di Lembayung, di Kerasukan gitu. Mungkin ada satu lagi gue agak lupa gitu, saking jadinya kayak bermain di bubble sendiri aja gitu kan ya. Iya. Cuman oke, di film ini sih gue ngerasa Taskia Namia yang paling bagus. Ya, dia udah saat ini udah udah playgroundnya dia nih. Justru akan jadi aneh kalau melihat dia main di film komedi atau drama sekarang. Iya. Gitu. Dan surprisingly gue nggak ada komplain juga untuk actingnya Buna. Gue ngerasa ada lah beberapa line delivery-nya agak kaku. Oh iya, jadi gini, gue justru kalau bicara casting, siapapun yang milih Muhammad Khan, gue angkat jempol ya, karena dia bisa ngangkat. Terus dia sangat watchable.
gitu. Nah, tapi pemilihan casting lain kayak yang dari looksnya kita tahu wah nih orang pasti jahat atau nggak bener gitu. Kayak terlalu obvious aja gitu ya, kayak abangnya ya si Natra Pakusadewo, Nagra Pakusadewo yang juga main di Lembayung. Ah, Kemudian ada yang jadi Om Darmononya tuh yang yang gitu ya, jadi yang ya villain nih gitu loh. Eh, nggak subtle aja gitu ya, salah nggak salah, cuma nggak subtle aja, jadi kayak males aja gitu. Oke, Oke. jadi lu suka nggak filmnya? Buat gue Hutang Nyawa ini jadi kayak satu di antara sekian banyak film horor aja. Nggak, Dis, distinct Nilai distintifnya tuh buat gue masih kurang baik, sama tidak menolong unsur casting Taskia Namia karena dia main di banyak film horor. Eh, Tidak menolong munculnya lagu jadul karena juga udah digunakan oleh banyak orang lain, jadinya agak sulit untuk, mungkin nih beberapa bulan ke depan agak sulit nih film ini yang mana dan itu yang apa gitu ya, kayak gitu sih baik begitu. iya, kalau gue sih cukup terhibur ya, walaupun ya sana sini patut dipertanyakan gitu, kayak misalnya ada adegan Tasya Namia di tengah malam di pabriknya, dia mencoba menghindar kejaran orang, itu gelap sekali, tapi dia pakai lentera, pakai Yang mestinya dari jauh udah kelihatan. penerangan. Ya maksudnya kalau lo mau kabur ya lo buang lah tuh sumber cahaya itu, Iya, masih kelihatan, tapi ini nggak masuk akal sih. ya ya kayak gitu gitulah. Nah, dan detail-detail macam itu banyak juga terjadi di horor lain, jadi makanya menurut gue ini jadi yang kayak Lewat-lewat aja ya. lewat-lewat aja gitu. Oke, jadi Skor gue mungkin masih, karena gue mengapresiasi production value di sinema, dan sebetulnya terhibur aja sih gue nonton ini. Nggak, tapi nggak memorable ya. gue kasih 6,7. Oke. Gue sih ini sekedar lewat gitu ya, sekedar lewat yang kalau ditanya detailnya setelah nonton gue juga nggak terlalu ingat. Apalagi film ini itu kayak pindah-pindah timeline, pindah-pindah dimensi gitu. Karena ada satu kejadian, detik berikutnya orangnya beda gitu ya, settingnya beda kayak gitu. Jadi Kurang jelas di sini. bermain-main di dimensi yang berbeda, tapi kayak nggak di planting aja gitu. Gue 1 poin di bawah lo, jadi 5,5 aja. Oke. Oke, gimana yang udah nonton nih? Banyak sekali yang udah nonton film ini. Banyak juga yang ngeluh filmnya gelap, tapi tadi gue nonton normal aja sih gitu ya. Iya sih, itu juga. Iya. Nggak ada komplain. Jadi mungkin yang ngeluh gelap tuh pas di bioskopnya aja, di bioskop tertentu mungkin ada yang proyektornya kayak gimana gitu ya. Silakan komen. Yang nggak sependapat juga sok ditulis. Makasih udah mampir. Sampai ketemu di film berikutnya. Wassalam.